8 sumber ajaran tasawuf. Tasawuf merupakan keinginan kuat untuk mendapatkan ridho Allah dalam bentuk perkataan, perbuatan, niat dalam pemikiran dunia dan pikiran. Tasawuf adalah pengertian ini menempatkan manusia pada kedudukan yang tinggi. Inilah bagian dari wahyu ilahi dan agama itu sendiri, karena dengan karakteristik ajaran ini akan muncul pencarian kesempurnaan dari dalam. Ajaran ini merupakan penyembuhan dari penyakit jiwa. Tiada suatu manusia pun kecuali mereka yang terlindungi pasti terjangkit penyakit jiwa dan moral, sedikit atau banyak. Seluruh risalah ilahiyah datang untuk mengobati penyakit jiwa dan moral tersebut. Materi ajaran tasawuf dilihat dari segi ibadah dan akhlak dalam pengertian yang luas sudah terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana keberadaan ilmu agama yang lain. Jika ilmu tasawuf tidak ditemukan pada masa ini, ajaran tentang ibadah, akhlak, pendidikan jiwa, hubungan dengan Allah, dan ketinggian nilai-nilai kemanusiaan semuanya diatur itu di dalam Islam. Ajaran-ajaran itulah yang disebut dengan tasawuf. Sebagaimana yang dikenal oleh masyarakat pada waktu itu, bisa jadi ilmu-ilmu itu menjadi ilmu yang baru, tetapi materi dan cakupannya bahasanya merupakan sesuatu yang lama. Seiring lamanya Al-Quran dan Sunnah, demikian juga dengan keberadaan ilmu Islam lainnya. Sebagaimana layaknya ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu kalam, ulumul Quran, ulumul hadis, dan ilmu-ilmu lain dalam Islam yang penamaannya baru muncul setelah Rasulullah SAW wafat. Demikian juga dengan ilmu tasawuf, ketetapan namanya baru dikenal jauh setelah Rasulullah SAW wafat. Ada beberapa hal yang menjadi sumber dari ilmu tasawuf tersebut, yaitu yang pertama itu adalah Allah, yang kedua Rasul, yang ketiga kehidupan para sahabat, yang keempat ijma' sufi, 5 ijtihad sufi, 6 qiyas sufi, dan 7 nurani sufi, dan 8 amalan sufi. Untuk lebih dalamnya, mari kita bahas satu persatu dari sumber tasawuf tersebut. Yang pertama itu adalah Allah. Allah merupakan zat atau sumber ilmu tasawuf. Tidak ada seorang pun yang mampu menciptakan ilmu tasawuf dari selain zat Allah. Namun Allah mengajarkan secercah ilmunya kepada para sufi lewat hidayah ilham, baik langsung maupun dengan perantaraan lain selain Allah yang Allah kehendaki. Ada kalanya lewat Al-Quran dengan metode Iqra'ul Quran, membaca, menyimak, menganalisa isi kandungan Al-Quran, di mana dalam Al-Quran itu terdapat beberapa ayat yang memang berkenaan dengan perintah tasawuf, meski tidak secara langsung berbentuk tasawuf, tapi karena adanya pesan yang tersirat dalam ayat Al-Quran yang sesungguhnya menyeru untuk bertasawuf, seperti ayat tentang kemungkinan manusia dapat saling mencintai, mahabbah dengan Tuhan. Hal itu misalnya ayat 54 surat Al-Maidah. Selain tentang mahabbah antara Khalik dengan makhluknya, dalam Al-Quran Allah menerangkan tentang keunggulan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Hal ini menjadi salah satu amalan kaum sufi, yaitu meninggalkan segala kehidupan yang berhubungan dengan keduniaan dan memfokuskan dirinya untuk kehidupan akhirat saja, atau sering disebut dengan zuhud. Di antaranya ialah ayat 77 pada surat An-Nisa dan ayat 20 pada surat Al-Hadid. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dalam Al-Quran yang berhubungan dengan tasawuf, yang sudah tentu itu semua menjadi sumber dari ilmu tasawuf yang diajarkan dan diamalkan oleh seseorang sufi. Selain melalui Al-Quran, ada pula melalui alam dengan cara perenungan sufi dan lain sebagainya, yang pada intinya merupakan hidayah dari Allah, kemudian berwujud menjadi ide tercerahkan dalam nuansa pemikiran dan keyakinan di dalam hati untuk dimanifestasikan dalam realita kehidupannya sebagai bentuk pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua itu adalah
Rasul merupakan sumber kedua setelah Allah bagi para sufi dalam mendalami dan pengembangan ilmunya, karena hanya kepada Rasul sajalah Allah menitipkan wahyunya. Tentulah Rasul pula yang lebih banyak tahu tentang sesuatu yang tersirat di balik yang tersurat itu di dalam Al-Quran. Selain itu, Rasul pula lah yang satu-satunya manusia yang sempurna dalam segala hal. Beliau adalah insan panutan bagi semua umat manusia, terutama kaum sufi yang senantiasa mencoba meniru semua kelakuan Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Kehidupan para sahabat. Sumber lain yang diacu oleh para sufi adalah kehidupan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan keteguhan iman, ketakwaan, kezuhudan, dan budi pekerti luhur. Oleh sebab itu, setiap orang yang meneliti kehidupan kerohanian dalam Islam tidak dapat mengabaikan kehidupan kerohanian para sahabat yang menumbuhkan kehidupan sufi di abad-abad sesudahnya. Kehidupan para sahabat dijadikan acuan oleh para sufi karena para sahabat sebagai murid langsung Rasulullah dalam segala perbuatan dan ucapan mereka senantiasa mengikuti kehidupan Nabi. Oleh sebab itu, perilaku kehidupan mereka dapat dikatakan sama dengan perilaku kehidupan Nabi SAW, kecuali dalam hal-hal tertentu yang khusus bagi Nabi SAW. Setidak-tidaknya kehidupan sahabat adalah kehidupan yang paling mirip dengan kehidupan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, Al-Quran memuji mereka. Sebagaimana arti orang-orang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Karena hal itulah para sufi menjadikan kehidupan para sahabat Nabi sebagai sumber ketiga dari ajaran tasawuf, dengan harapan menjadi pengikut yang sebaik-baiknya agar dapat tergolongkan kepada orang-orang yang mendapatkan ridho Allah dan surganya, seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut di atas. Ijma' sufi, kesepakatan para ulama tasawuf, merupakan esensi yang sangat penting dalam ilmu tasawuf. Karenanya mereka dijadikan sebagai sumber yang ketiga dalam ilmu tasawuf setelah Al-Quran dan hadis. Kelima, ijtihad sufi. Dalam kesendiriannya, para sufi banyak menghadapi pengalaman aneh. Pengalaman itu sebagai alat pembeda antara kepositifan dengan kenegatifan dalam pengalaman itu. Maka diperlukan ijtihad bagi setiap sufi sebagai sumber yang keempat dalam ilmu tasawuf jika belum ditemukan dalam Quran, hadis maupun ijma' sufi. Yang keenam, qiyas sufi. Qiyas merupakan penghantar sufi untuk dapat berijtihad secara mandiri jika sedang terpisah dari jemaahnya. Maka qiyas ditempatkan pada sumber kelima dalam ilmu tasawuf. Ketujuh, itu nurani sufi. Setiap sufi positif memiliki nurani yang tajam di hatinya. Ada yang menyebutkan dengan istilah firasat, rasa, rada batin, dan sebagainya. Merupakan anugerah Allah terhadap kaum sufi, bisa dari keikhlasan, kesabaran, dan ketawakalannya dalam beribadah kepada Allah tanpa kena lelah. Maka nurani sufi merupakan sumber yang keenam dalam ilmu tasawuf. Kedelapan, amalan sufi. Al-Quran, al-hadis, ijma' sufi, ijtihad sufi, qiyas sufi, dan nurani sufi, seperti yang Bapak jelaskan di atas, akan sia-sia tanpa pengamalan kaum sufi. Maka amalan sufi merupakan sumber ketujuh dalam ilmu tasawuf. Jika ketujuh sumber di atas mampu Anda telusuri, maka Bapak yakin akan Anda akan tahu, mengerti, memahami, dan mampu menghayati hakikat ilmu tasawuf.
Nah, di sini koreksi bahwasanya itu ada 8. Tambahannya di sini adalah amalan para sahabat. Namun pada umumnya ada satu tradisi yang sangat unik di kalangan sufi. Dengannya para sufi memiliki derajat tersendiri jika dibandingkan dengan para fakih, filosof, dan ahli lainnya, yaitu kerahasiaan rahasia. Kaum sufi memegang teguh tradisi rahasia, menyembunyikan nurani dan amalinya, karena jika dua hal tersebut diketahui umum dapat menimbulkan kesalahpahaman. Hal ini disebabkan dimensi tarikat perjalanan sufi merupakan dimensi batin, roh rohani jiwa, sesuatu esensi tersembunyi gaib yang tidak semua orang mampu menjalaninya. Namun para sufi amat merindukannya disebabkan semata karena cinta kepadanya. Kesimpulan, secara umum, ajaran Islam mengatur kehidupan yang bersifat lahiriah dan batiniah. Pemahaman terhadap unsur kehidupan yang bersifat batiniah pada gilirannya melahirkan tasawuf. Unsur kehidupan tasawuf ini mendapat perhatian yang cukup besar dari sumber ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, serta praktik kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Itu saja dari Bapak. Kalau ada salah dan janggal, Bapak mohon maaf dan mohon ditonton sampai selesai, dan Bapak sudahi dengan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.